Perseteruan antara pesulap merah dengan Jindan yang mengaku sebagai cicit Mbah Priok hingga kini masih menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, setelah belak-belakan menantang pesulap merah adu tembak, kini Jindan mengaku ingin berdamai dengan sang pesulap. Lantas seperti apakah klarifikasi Jindan atas asal-usulnya yang mengaku keturunan Mbah Priok setelah banyak yang meragukan pengakuannya tersebut? Benarkah ia masih keturunan Habib? Di sisi lain, guru pesulap merah Bang Awai belum lama ini membuktikan kesungguhannya dalam mengupayakan perdamaian antara Gus Samsudin dan pesulap merah. Tak tanggung-tanggung, Bang Awai dan beberapa orang rekannya pun mengunjungi Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin untuk melakukan diskusi dengan misi perdamaian. Lantas, seperti apakah potret kunjungan Bang Awai tersebut? Benarkah perizinan Gus Samsudin yang terdaftar hanyalah sebagai praktisi pijat? Sementara itu, di tengah polemik yang makin lama melebar melingkupi dirinya, pesulap merah pun justru membongkar penampilan eksentriknya. Lantas benarkah penampilan unik pesulap merah itu membutuhkan budget yang tidak main-main? Benarkah untuk membuat satu set jas, pesulap merah pun harus merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah? Dan benarkah demi mengejar karirnya di ibu kota, pesulap merah pun rela untuk jalin hubungan jarak jauh dengan istri tercintanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara pesulap merah dengan Jindan yang mengaku sebagai cicit Mbah Priok hingga kini masih bergulir. Setelah sempat menghebohkan publik dengan tantangan adu tembaknya yang dilayangkan ke pesulap merah, kini Jindan pun kembali muncul ke publik untuk memberikan klarifikasinya. Usut punya usut, tantangan adu tembak dari Jindan itu dilayangkan pada pesulap merah karena dirinya merasa tidak terima sang guru dihina. Tak hanya itu, Jindan pun juga mengaku tersinggung saat ilmu kebal pelurunya dinilai sebagai gimik belaka. Lantas, benarkah di antara banyaknya polemik antara dirinya dan pesulap merah, Jindan pun mengaku ingin menempuh jalan damai? Sebenarnya nih, saya pribadi saya ngebela dengan ikhlas guru saya gitu kan. Saya bagi lagi gimana kalau orang tua kalian dihina dan gimana kalau guru kalian dihina. Jika kalian menghina orang tua kalian, menghina guru kalian, sama saja engkau menghina yang menciptakannya. Beliau menghina katanya, itu mah paling tembak bentol, ini paling gini. Hey, dengar, kalau itu semua gimmick, kan kamu mengatakan gimmick, yuk kita coba Marcel, buat Marcel kita coba. Ingat Marcel, kebiasaan kita nih, jangan lu hina atau gimana, janganlah. Gua nantang tembak lu itu betul gua nantang tembak. Karena apa? Marcel kayak menghina betul ya kan. Janganlah Marcel, ya kan, buat abang Marcel janganlah, gitu kan. Kita saling merangkul, gitu kan, Kita lihat nih, apakah betul itu gimmick atau tidak. Yuk kita merangkul bersama, ya kan. Kita mau perang itu jangan di negara pribadi, udah cukup negara Indonesia, dia aja 350 tahun ya kan, udah cukup ya kan. Janganlah kita dijajah dengan rakyat kita pribadi, kita Indonesia, kita bersatu ya kan. Jangan sampai nih nanti nggak ada kata damai-damai, hanyalah settingan ya, jangan sampai itu. Kalau misalnya itu ketahuan settingan, itu membodohkan publik nanti akan celaka dengan diri pribadi. Janganlah itu semua. Yuk kita merangkul, kita bersatu, ya kan? Kebudayaan semuanya kita lestarikan. Itu adalah keturunan nenek moyang kita. Nah itu kan jebakan, sekali lagi ya. Itu saya udah bahas juga di banyak
wawancara dan podcast itu sekali lagi jebakan. Karena kalau nggak percaya itu jebakan, silahkan lah izin ke polisi kalau boleh, minjem senjatanya, tembakin ke diri sendiri. Karena sebelum dia tuh ada gurunya juga nantangin hal yang sama dulu, koar-koar di medsos. Saya udah jelasin kalau penggunaan airsoft atau airgun ataupun senjata api untuk ditembakkan sengaja ke badan itu dilarang di Indonesia, nggak bakal dapat izin mau izin kemanapun. Dan akhirnya si gurunya itu nembak kakinya sendiri pakai airgun dan beredar videonya bolong kakinya. Nah, dari gurunya aja bolong, gimana muridnya? Sekarang aneh-aneh aja. Jadi nanti kalau muridnya ini dia nembak diri sendiri mati, ada muridnya baru lagi nanti, ayo tembak-tembakan. Ya terus aja begitu. Ya sama aja, gurunya aja bolong kakinya. Menyikapi ya biarkan aja, mungkin memang dia butuh panggung aja sih. Jadi kan gurunya udah banyak dihujat masyarakat ya, karena ketika dia nembak bolong. Di samping perseteruannya dengan pesulap merah, asal-usul Jindan yang mengaku sebagai cicit Mbah Priok hingga kini masih menuai pro dan kontra. Bagaimana tidak, banyak pihak yang meragukan pengakuan Jindan tersebut karena Mbah Priok diduga wafat dalam keadaan bujang. Tak hanya itu, rentang waktu kelahiran Mbah Priok hingga saat ini yang mencapai 300 tahun pun mengundang kecurigaan netizen. Lantas, seperti apa klarifikasi Jindan tentang asal-usulnya? Nama saya Muhammad Samjin Al-Habsyi. Umur saya 22 tahun. Cucu Mbah Priok, cucunya Mbah Priok. Cicit Mbah Priok. Adiknya Ahmad namanya Ali. Ali memiliki istri Syarifah Hana Al-Habsyi. Ini nyambungnya Jindannya ke Habsyi. Ya gimana jadinya? Ya kan, itu ipar, nggak masuk ke cicitnya Mbah Priok. Lagu-laguan ngaku jadi cicitnya Mbah Priok. Jangankan mengaku cicitnya Mbah Priok, perilaku seorang Habib ngurusin perdukungan yang kayak begitu itu tidak dibenarkan oleh Alawiyin. Semua marah. Kami Laskar Alawiyin ditegur sana sini. Kalau Laskar Alawiyin tidak bisa menindak nih anak yang akan turun. Makanya mohon izin, mohon maaf barangkali dari Jawara dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ini. Ada Jindan, Salim Jindan, Habsyi, siapapun, apapun, di mana orangnya, tolong sampaikan. Jadi singkat cerita, Mbah Priok itu kan meninggal pada saat masih bujang ya. Lantas kalau ada orang yang mengaku keturunan beliau ini bagaimana? Jadi ini perlu kita ragukan, perlu kita telusuri lagi ya. Bukan. Itu istilah kata orang yang nyebut saya beb. Itu saya praktek karena apa? Saya jujur, saya tidak mau membodohkan umat, kan? Alhamdulillah saya udah bertemu bersama Laskar Alawiyin Indonesia. Saya udah klarifikasi semua itu, ya kan? Alhamdulillah diterima dengan baik, dan alhamdulillah pun gitu kan. Saya pribadi orang lain meragukan nasab saya Habib atau bukan. Saya pribadi alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillahnya apa? Satu, menambah tali silaturahmi, menambah apanya saudara. Dan yang ketiganya saya pribadi, mereka menjelaskan bahwasan saya ini benar habaib gini-gini. Itu saya sangat tertolongkan. Kalau Habib itu bukannya belajar dulu terus jadi Habib, enggak. Memang udah dari keturunan. Iya, berarti memang udah jadi keturunan ya, Habib. Memang gue dari dulu keturunan gitu kan. Gue lahir di suatu tempat di kota Palembang ya kan, dimana kota-kota tarimnya kedua di Indonesia ini kan, gitu. Jadi ya buat antum semua mau percaya atau enggak ya masih bodoh gitu kan. Di tengah perseteruan pesulap merah dengan Jindan, guru sang pesulap Bang Awai pun menepati janjinya untuk mendamaikan pesulap merah dengan Gus Samsudin. Lantas, seperti apakah diskusi misi perdamaian Bang Awai yang menemui Gus Samsudin di padepokannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Inten dari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari seperti minum obat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, share.
tengah polemik yang melingkupi pesulap merah, guru sang pesulap Bang Awai pun tak tinggal diam. Seolah gusar dengan kelakuan muridnya, Bang Awai pun mengupayakan perdamaian antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Bang Awai pun juga rela untuk mendatangi Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin yang berada di Desa Rejowinangun, Blitar, Jawa Timur yang jaraknya begitu jauh dari Jakarta. Hal ini tidak lain demi mengemban misinya untuk mendamaikan pesulap merah dengan Gus Samsudin. Lantas seperti apakah klarifikasi Gus Samsudin? Benarkah ia berbesar hati dan ingin berdamai dengan pesulap merah? Hari ini kita membawa misi perdamaian. Kita mau mengajak Gus Samsudin untuk mengklarifikasi semuanya dan memberikan seruan untuk semuanya segera berdamai. Gitu. Menurut saya, ketika seseorang mengkritisi kita dengan cara menasihati walaupun dengan cara yang berbeda, itu bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang kepada kita supaya kita itu bisa terus di jalan yang baik, kan begitu. Alhamdulillah, Gus Samsudin bersedia untuk memberikan klarifikasinya, sehingga masalah yang saat ini mungkin ramai nih dan melebar kemana-mana, insya Allah bisa terselesaikan satu persatu. Maka saya jenuh pribadi dengan komentar netizen yang selalu baku hantam di sosial media. Padahal kenyataannya, mau dipercaya atau tidak, di dunia nyata tuh gak ada apa-apa. Biasa aja. Ini yang ramai di dunia maya, gitu. Nah, makanya kita butuh pernyataan statement dalam bentuk tayangan juga, gitu, untuk meredakan masyarakat dunia maya sebenarnya. Ya, kita itu tidak merasa, terus kenapa kita itu harus marah, kan begitu. Dan saya sangat menyayangkan kenapa kasus ini malah melebar kemana-mana. Padahal ketika seseorang dikatakan orang tua atau bahasa Jawanya dukun, ya, karena dukun ini, nama kata dukun ini sudah ada dari zamannya Majapahit. Poinnya, Ane saat ini pengen mendamaikan keduanya. Jika dalam himbauan nggak bisa didengar, maka Ane akan datangi. Jika sudah didatangi tidak mau juga disampaikan, pastinya yuk, kalau memang bahasanya bongkar-bongkaran, kita bongkar-bongkaran yang sesungguhnya. Selain mengemban misi perdamaian, Bang Awai pun juga mendatangi Padepokan Gus Samsudin untuk mempertanyakan izin praktek resmi yang dikantongi oleh sang dukun. Usut punya usut, izin praktek resmi yang dimiliki Gus Samsudin hanyalah praktek sebagai ahli pijat. Kendati demikian, Gus Samsudin pun tidak menyanggah dan justru mengaku tidak tahu menahu akan hal tersebut dan akan segera mendaftarkan perizinan prakteknya. Tidak pelak melihat respon positif dari Gus Samsudin, Bang Awai pun juga mengungkapkan kesiapannya untuk membantu mengurus perizinan praktek Gus Samsudin agar menjadi praktisi resmi sesuai hukum di Indonesia. Dalam izin praktek yang kita ketahui yang bisa diizinkan di dinas waktu itu adalah pijat. Nah, inilah kekurangtahuan kita di dalam sebuah lingkup masyarakat bahwa ada izin-izin yang perlu itu dilakukan. Nah, dari kejadian ini juga ada hikmahnya sebenarnya. Hikmah dari kejadian semuanya ini bahwa kita jadi lebih tahu tentang praktisi harus ada izin seperti ini. Ya, kebenaran saya sendiri kan Dewan Kehormatan Etik di pusat, ya. Nah, Mas Sigit ini Dewan Kehormatan Etik untuk wilayah Jawa Timur. Makanya saya koordinasi dan nanti tinggal kalau memang Gus Samsudin iya dan istilahnya ikuti arahan kita, ya insya Allah Gus Samsudin saya anggap udah mengikuti lah. Jadi damainya didapat, legalitasnya didapat, itu loh Gus tujuannya. Masalahnya kan sebenarnya video yang lama terus dikomentari sekarang sebelum saya mendapatkan STPT. Oh, berarti itu kemarin video lama yang STPT-nya belum keluar. Ya salah, apalagi kita udah tahu lah untuk menjadi seorang praktisi itu harus punya STPT. Kemarin dia sendiri disamperin kepada Padepokannya, ternyata STPT-nya nggak sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Nah, berarti ini kan jadi PR nih bagi Ane pribadi, ya.
Jadi ternyata masih banyak yang harus ditertibkan gitu sebagai terapis pijat gitu kan. Tapi kenapa dia melakukan praktek-praktek yang istilahnya lebih ke ranah paranormal gitu kan. Nah, bicara paranormal sendiri, semua bentuk terapi tradisional, mau dia bekam, ruqyah, akupunktur, hipnosis dan lain-lain, ini saat ini kan dari Dirjen Kestrap Kemenkes sendiri kita sudah disinergikan dengan satu sebutan yang namanya terapi komplementer. Nah, buat dapat izin praktek itu harus dapat rekomendasi dari asosiasi yang nanti rekomendasi ini dibawa ke kelurahan, ke puskesmas, minta kopnya, minta stempelnya, terus dibawa ke dinkes setempat. 14 hari kerja terbit yang namanya STPT sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sementara banyak polemik yang mengelilinginya, Marcel Radival justru asik membongkar penampilannya sebagai karakter pesulap merah. Lantas, benarkah demi mempertahankan karakternya, Marcel pun perlu merogoh kocek puluhan juta rupiah? Dan benarkah demi meniti karir di Jakarta, sang pesulap rela berhubungan jarak jauh dengan istri tercinta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Di tengah polemik yang melingkupi dirinya, baru-baru ini Marcel justru terlihat asik untuk membongkar penampilannya dalam memerankan karakter pesulap merah. Usut punya usut, warna merah ia pilih agar pesan yang ia sampaikan lebih mudah diingat dengan karakter uniknya. Marcel pun juga mengakui bahwa karakter pesulap merah ia ciptakan dengan inspirasi dari banyak tokoh seperti Lee Min Ho, G-Dragon. Lantas benarkah untuk membuat satu set jas, pesulap merah pun rela merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah? Inspirasi saya tuh ini dari K-pop-K-popan gitu, Korea-Koreaan. Kan banyak yang ngira saya Jepang-Jepangan, saya totalitas nggak ngerti anime malah. Jadi kayak rambut, ini dari K-pop Korea-Koreaan, make up pun saya inspirasinya dari Korea-Koreaan. Cara berpakaian juga Korea-Koreaan, cara jalan juga dari Korea. Ketika jadi karakter pesulap merah ya, karena totalitas saya perhatikan semua, saya create semua, saya buat. Prinsip saya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Kayak rambut dari karakternya Kim Hyun Jung di film BBF, tau? Boys Before Flower, karakternya Jihu di situ. Nah ini rambut saya ngikutin dia. Make up saya ngikutin dari G-Dragon, karakternya G-Dragon. Terus gaya jalan Lee Min Ho. Jadi saya gabungin semua, saya modifikasi sesuai apa yang saya suka. Milih merah sih karena pertama saya suka, terus juga warna merah warna yang mudah diingat gitu. Dalam dunia pikiran manusia lebih mudah diingat dibanding warna-warna lain. Oh harganya ya ada pasti. Tapi paling ya dari jasnya aja paling yang lumayan. Waduh ada lah pokoknya. Cukup buat beli kendaraan lah. Saya tipikal orang yang enggak karena saya pakai apapun yang nyaman, bukan karena merek, bukan karena harga, bukan karena branded gitu sih. Saya pakai yang nyaman aja, kayak misalkan, dan bukan nyaman tapi modelnya ya bikin sendiri dan ini desain sendiri juga. Saya sepatu ini saya suka merek modelnya, saya nggak tahu mereknya ini apaan, modelnya aja saya ngelihat, wih keren nih. Selain karakter uniknya sebagai pesulap merah, Marcel pun juga mengakui demi mengejar karirnya di ibu kota, dirinya pun harus rela menjalin hubungan jarak jauh dengan istrinya yang berada di Bandung. Bahkan, kerabat Marcel pun menyebutnya sebagai Bang Toyib karena jarangnya ia pulang untuk menemui istri tercinta. Bukan tanpa alasan, Marcel terkesan menyembunyikan sosok istrinya karena mengkhawatirkan jika sang istri menjadi sasaran hujatan netizen. Lantas, benarkah sang istri pun juga begitu mengkhawatirkan keselamatan Marcel yang sering melakukan pembuktian dengan para dukun?
Paling dari istri sih, wah sekarang ini ya jadi Bang Toyib gitu. Jarang pulang ya Pak? Iya jarang pulang. Tapi kan duit ada terus kan. Tapi nah kedepannya sih, ya ada rencana besar lah. Jadi kemungkinan pun saya total pindah ke Jakarta nantinya. Paling khawatir aja ketika mau pembuktian. Kalau saya kan gitu kan, saya merasa nyawa itu nggak pernah bisa dipertaruhkan bagi saya kan. Jadi ketika mau pembuktian ya udah pembuktian aja, hasilnya kayak gimana, resikonya gimana ya nantilah sih. Tadinya istri juga nggak mau saya up ke media karena saya khawatir nanti dapat hujatan dan sebagainya kalau kurang kuat mental, makanya saya keep gitu, saya privasiin. Tapi ternyata ke up juga, makanya saya mulai kasih masukan nih, kalau ada netizen gini biarin aja, kalau ada fans gini biarin aja gitu. Kita jarang ketemu nih karena Senin sampai Minggu full di Jakarta. Saya sempetin pulang tuh paling seminggu sekali 2 kali gitu. Seminggu sekali langsung balik lagi ke sini gitu. Jadi, iya Bandung betul. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.